mungkin bisa berbagi tips bagaimana kita terus bisa mengolah rasa, Mas Butet. Karena seniman itu kan paling pandai itu mengolah rasa, meningkatkan sensitivitas begitu. Bagaimana misalnya sekarang publik secara umum bisa lari ke karya seni atau menikmati karya seni sehingga senimannya juga terbantu dan kita sebagai penikmat seni juga mendapatkan manfaat. Kita melihat apapun yang ada di sekitar kita ini, lalu kita hadirkan dengan makna-makna yang baru. Kita bisa melihat kepingan-kepingan kayu, tumpukan-tumpukan kertas di rumah kita. Kita bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita yang semula kita anggap remeh-temeh. Itu kita latih sensitivitas kita dengan mencoba mengolah yang barang remeh, limbah-limbah di sekitar kita itu kita susun dengan semata-mata awalnya untuk mengisi waktu luang saja. Kemas bekas-bekas kemasan, kita susun, kita anyam, kita jahit, pasti akan menghadirkan sesuatu yang baru. Kalau ini terlatih, maka kita akan, kalau dalam seni ini namanya mengolah ketangkasan improvisasi. Apapun yang ada dalam situasi darurat, harus dengan tangkas kita tangkap sebagai satu peluang untuk improvisasi. Maka kita bisa berimprovisasi dengan benda-benda di sekitar kita, dengan limbah-limbah di sekitar kita, dengan apapun yang semula remeh, marilah kita beri makna baru dengan sentuhan-sentuhan kita. Memberi makna baru pada hal-hal yang mungkin dianggap kecil tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Itu kunci teman-teman seniman. Mas Butet, nanti saya akan minta Mas Butet untuk, karena rasanya rugi sudah ada Butet Kertarejasa di Mata Najwa, tapi saya tidak minta untuk menyampaikan unek-unek di hati dalam bentuk monolog. Tapi sebelumnya saya mau ke Hana dulu. Han, yang sekarang menjadi concern banyak orang adalah, dan topik Mata Najwa malam ini, bagaimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang akan terjadi nanti. Dalam konteksnya Hana dengan profesinya sebagai pekerja seni, dengan aktivismenya di dunia perempuan, isu-isu perempuan, apa pelajaran yang menurut Hana bisa dijadikan pegangan untuk kita semua, bicara dari dua isu itu, Han? Kalau saya lihat mungkin sekarang kalau dari sisi profesi mungkin syuting memang udah nggak bisa sih sekarang gitu. Tapi kalau saya lihat banyak sekali filmmaker yang membagi ilmu lewat sosial medianya. Jadi masih ada cara untuk tetap belajar kalau mau menjadi filmmaker atau kalau mau tahu proses di balik layar seperti apa. Ada banyak sekali yang bikin konten dan kegiatan online untuk membagi ilmu. I think that's something that is super cool. As far as activism itu sendiri, mungkin sekarang yang paling sulit adalah biasanya kalau mengadvokasi untuk sesuatu harus turun ke jalan, harus benar-benar bertemu dengan orang. Jadi sekarang kita mencari cara yang lain, memperkuat networking kita, gitu, tetap membuat diskusi online tentang isu-isu perempuan, dan tetap mensupport organisasi yang memang ada di baris depan yang benar-benar menjemput korban atau ada di situ. Mungkin sekarang harus benar-benar bersolidaritas untuk mereka dan apapun yang mereka butuh, mari please use my platform atau platform teman-teman yang juga merasa hal-hal ini penting untuk membantu justru yang menjadi ahli dan ada di baris depan. I think that's the only thing that we can do untuk sementara. Tapi we can still keep fighting for sure. Iya, perjuangan tidak boleh berhenti, caranya berbeda tapi advokasi jalan terus. Terima kasih Hana sudah berbagi untuk Mata Najwa. Terima kasih banyak. Saya ingin ke Mas Butet untuk menutup segmen ini. Mas Butet, silakan. Budayawan serba bisa Butet Kertarejasa. Jika hari ini perjalanan hidup kita ke depan hanya dibimbing oleh teka-teki yang kita tidak pernah tahu apa jawaban dari teka-teki itu, kapan seluruh wabah ini akan selesai, kita tidak tahu. Bisa 1, bisa 2 tahun ke depan. Meskipun hanya teka-teki yang membimbing, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita manusia, beranikah kita punya nyali untuk menengok masa lalu kita, betapa sebenarnya manusia telah menanamkan kejahatan kepada semesta alam, betapa sebenarnya kita telah membusukkan alam, dan sekarang dalam pandemi ini kita melihat alam bersyukur kembali karena langit menjadi biru, karena polusi tidak menerpa kehidupan kita. Mungkin itu satu isyarat. Beranikah kita melakukan koreksi? Mungkin hari ini para pemimpin memberikan kita pertolongan, memberikan ikan, sementara orang lain berkata, jangan beri ikan, beri alat tangkapnya.
apakah kita akan menyerah sebagai benalu? Ada alat tangkap ikan, persoalannya masih adakah ikannya? Kita manusia, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang secara naluriah mampu bersahabat, bermesraan, dan bercinta dengan alam. Mari kita buktikan kemandirian kita, persahabatan kita dengan alam untuk menyelamatkan kehidupan kita ke depan. Hanya alam, kesetiaan, dan cinta kita kepada alam yang mampu menyelamatkan hidup kita ke depan. Museum dibuka lagi, galeri seni dibuka lagi. Nah, karena kejadian ini itu akhirnya ditutup lagi untuk sementara keputusannya yang paling terasa. Lalu kantor perusahaan tadinya juga sudah mulai kembali ke kantor pekerjanya. Karena kejadian ini akhirnya kantor dan perusahaan-perusahaan harus kembali lagi, misalnya untuk untuk lebih diketatin lagi, lalu jam kerja yang fleksibel, misalnya dikasih shift waktu lebih teratur juga diatur lagi.